Selamat datang di Dim Animasi Lek-Lekku. Di sini Pak Dim akan membawakan cerita horor yang cukup menegangkan ya. Lek-Lekku, sebelum menonton alangkah baiknya di like dan di follow dulu. Ya Lek-Lekku. Oke, langsung saja Markinot, mari kita nonton. Judul, Peringatan dari Masa Depan. Cerita ini bermula dengan seorang pria bernama Rudy, seorang pekerja lepas yang sering melakukan perjalanan jauh untuk pekerjaan. Suatu malam, Rudy memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya setelah beberapa minggu bekerja di luar kota. Ia memutuskan untuk menggunakan aplikasi berbagi kendaraan agar lebih hemat karena perjalanan menuju kampung halamannya cukup jauh dan melelahkan. Rudy menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari tumpangan yang sesuai dengan rutenya. Tak lama ia menemukan pengemudi bernama Agung yang menawarkan tumpangan dengan harga yang sangat terjangkau. Rudy langsung menerima tawaran itu dan mengatur jadwal keberangkatan. Malam itu, cuaca terlihat cerah meskipun sedikit berangin. Rudy bertemu Agung di titik pertemuan yang sudah disepakati, dan mereka memulai perjalanan. Selama perjalanan, mereka berbincang-bincang ringan, dan Rudy merasa tidak ada yang aneh. Namun, sesuatu yang ganjil mulai terjadi ketika mereka mendekati daerah yang dikenal sebagai 5 bulan, sebuah daerah yang sering dianggap angker oleh penduduk setempat karena berbagai cerita mistis yang beredar. Tiba-tiba, ponsel Rudy bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Hati-hati, jangan percaya pada siapapun yang kau temui di perjalanan ini. Rudy terkejut. Ia mencoba mengecek pengirim pesan tersebut, namun tidak ada informasi lebih lanjut. Ia merasa bingung dan mulai sedikit khawatir, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian ponsel Rudy kembali bergetar. Kali ini ada panggilan telepon dari nomor yang sama. Rudy ragu, tapi akhirnya ia menerima panggilan tersebut. Suara di ujung telepon terdengar sangat serius dan cemas. "Hello, Rudy?" Suara itu terdengar familiar, namun Rudy tidak bisa mengenali siapa yang berbicara. "Kamu harus berhati-hati. Aung bukan siapa yang kamu kira. Jangan percayakan perjalananmu padanya." Rudy langsung terkejut dan menoleh ke arah pengemudi. Agung tampak santai dan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Rudy merasa cemas, namun ia mencoba untuk berpikir rasional. Ia bertanya kepada Agung, "Kamu kenal siapa saya kan?" "Saya Rudy." Agung hanya tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja Rudy, tenang saja." Namun rasa tidak nyaman mulai menguasai Rudy. Ia mulai merasa ada yang aneh dengan Agung. Ketika Agung berbelok ke jalan yang lebih sepi, jauh dari rute biasa, Rudy semakin tertekan. Ia kembali menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Kali ini berbunyi, "Berhenti. Rudy, kamu akan menyesal." Dalam keadaan panik, Rudy langsung meminta Agung untuk berhenti dan mencoba keluar dari mobil. Namun saat ia membuka pintu, suara-suara keras terdengar, membuatnya terhenti sejenak. Agung tiba-tiba berteriak, "Jangan keluar dari mobil, Rudy. Kau tidak akan selamat." Rudy yang semakin takut segera menutup pintu mobil dan melawan rasa takutnya. Saat itulah ia melihat refleksi di kaca samping mobil. Sosok wajah pucat dengan mata kosong muncul di belakang Agung, tepat di kursi pengemudi. Tanpa pikir panjang, Rudy melompat keluar dari mobil dan berlari ke jalan raya. Agung mengejar dari belakang, berteriak keras, tetapi semakin lama semakin jauh. Rudy berlari tanpa menoleh, hingga akhirnya ia bertemu dengan kendaraan lain yang lewat. Mereka membawa Rudy ke kantor polisi terdekat. Setelah kejadian itu, polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bahwa Agung bukanlah orang yang sesuai dengan identitas yang tercatat dalam aplikasi. Agung, yang ternyata sudah lama hilang secara misterius, diduga adalah salah satu korban dari sebuah eksperimen gelap yang melibatkan teknologi pemrograman, ulang pikiran dan identitas. Polisi menemukan bahwa Agung telah menjadi pengemudi bayangan yang tidak memiliki ingatan akan dirinya sendiri, hanya berfungsi untuk membawa orang-orang ke tempat-tempat yang jauh dan sunyi. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa nomor telepon yang menghubungi Rudy sebenarnya adalah sebuah sistem otomatis yang telah memprediksi kejadian tersebut, mengirimkan peringatan dari masa depan kepada Rudy. Sistem ini, yang tidak diketahui siapa yang mengoperasikannya, kemungkinan telah menyadari ancaman yang akan datang dan berusaha untuk menyelamatkan Rudy dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Setelah kejadian ini, kisah Rudy menjadi viral. Banyak orang mulai mempercayai bahwa teknologi di masa depan bisa memiliki cara yang tidak terduga untuk memberi peringatan tentang bahaya, bahkan sebelum bahaya itu terjadi. Beberapa orang juga percaya bahwa ini adalah bagian dari eksperimen.
Bekal yang melibatkan kontrol atas waktu dan ruang, yang bisa menciptakan celah antara dunia yang kita ketahui dan dunia yang tak terlihat. Sampai hari ini, kisah Rudy tetap menjadi misteri. Ia tidak pernah sepenuhnya bisa menjelaskan pengalaman mengerikan yang ia alami. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah lagi mengandalkan aplikasi berbagi kendaraan sejak malam itu.